Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman, renungan firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur karena pagi ini kami orang-orang kudus-Mu, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan Bapa, kami boleh datang kepada Bapa, kami boleh berdoa, kami boleh berseru-seru. Bapa dan kami Bapa juga biarlah roh kami juga mendapatkan kebenaran firman-Mu, makanan untuk roh jiwa kami. Bapa, pagi ini hamba hendak membawakan renungan. Tolong hamba yang bodoh, yang lemah, yang tidak tahu apa-apa ini Bapa. Beri hamba-Mu hikmat, inspirasi daripada Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh bersumber dari setiap kebenaran firman-Mu. Dan tolong Bapa, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, biarlah diberi hati seorang murid, sehingga mereka juga boleh mendengar akan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga mereka bahkan firman itu sungguh menjadi perintah bagi roh jiwanya. Terima kasih Bapa, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya akan membawakan renungan masih di buku yang sama, yaitu Mari Kita Mengenal Yesus. Saya akan membawakan di bab yang ke-12 dengan judul Kebangkitan Anak Manusia, dan kita akan buka ayat pengantarnya di dalam Lukas. Kita akan bersama-sama buka Lukas 24. Lukas 24 ayat 36 ya, ayat yang ke-36 sampai 43. Mari kita akan baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperhatikan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah mereka kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepada mereka sepotong ikan goreng, dan makannya di depan mata mereka. Amin. Ya, sampai 43 Bapak Ibu. Ya, kita mengenal bahwa Allah yang kita sembah itu adalah roh. Kita semua tahu Allah yang kita sembah itu adalah roh, karena Allah terdiri dari roh saja. Beda dengan manusia, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di sini kalau kita baca dari Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Bisa dibacakan Yohanes 1 ayat 1? Itu adalah Allah. Ya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, dan firman yang kebenaran roh itu, Yesus menyatakannya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Bisa dibacakan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, amin. Kita mengetahui Yesus itu dilahirkan dari seorang manusia, seorang perempuan tentunya. Tapi Allah itu tidak sembarangan juga memilih perempuan itu yang akan meminjamkan kandungannya itu kepada untuk mengandung Yesus. Tentunya bukan perempuan yang asal saja, itu perempuan yang sungguh tahu moral, tahu etika. Kalau zaman dulu belum ada Injil,
perempuan itu pastinya juga mengerjakan hukum Taurat. Makanya Allah memilih Maria itu sebagai ibu yang mengandung Yesus. Tapi ilustrasi Maria itu dia adalah gadis yang baik, gadis yang mungkin yang soleh apa yang dan sebagainya, tentunya yang baik dah. Dan Yesus itu sama seperti manusia, dia ada daging, dia ada tulang, dan Yesus juga dikandung sama seperti manusia juga, 9 bulan 10 hari tentunya. Tapi Yesus dikandung dalam tubuh seorang perawan. Seorang perawan tentunya belum menikah dia, dan dia tidak ada hubungannya dengan laki-laki. Dia dikandung seorang perawan, jadi dia tidak ada benih manusia, dan di dalam Yesus itu tidak ada garis keturunan manusia. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yesus yang adalah Allah, dia mungkin bisa saja dia tanpa pinjam kandungannya Maria, dia langsung aja datang lah, karena Allah Maha Kuasa, Maha semua. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa itu? Karena Yesus mau mencicipi, kayak katanya mencicipi, ya biar Yesus tahu rasa sakit, haus, kelaparan, menderita, dan dia ada ketakutan juga tentunya, sama seperti manusia. Yesus hanya mau mencicipi itu. Dia datang ke dunia, meminjam kandungan, meminjam perutnya Maria itu. Beda dengan manusia. Kalau manusia mau berkembang biak, berreproduksi, tentunya ada benih laki-laki dengan juga perempuan. Mereka bereproduksi dan melahirkan banyak keturunan. Tapi beda dengan Yesus. Tadi saya sudah jelaskan, Yesus dikandung dari perawan, seorang perawan Maria, dan dia tidak memiliki garis keturunan manusia, dan dia tidak ada benih laki-laki di dalamnya. Ya. Daging dan tulang Yesus pada dasarnya berbeda, esensinya berbeda. Tapi sebetulnya sih sama, dia juga merasakan sakit, merasakan tadi kita baca, kalau kita baca di ayat pengantarnya tadi, inilah dagingku, lihatlah dagingku, dan lihatlah aku sendiri, ini rabalah aku, lihatlah hantu tidak ada tulang dan daging. Lihatlah aku, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat daripadaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena gerangnya, ia masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, sama juga. Tuhan Yesus juga merasakan lapar, juga merasakan haus, dan tentunya tadi sudah berbeda kan, manusia harus ada benih, harus ada wanita yang menerima benih laki-laki. Namun Allah menghembuskan roh kepada manusia. Kenapa Allah menghembuskan roh? Karena manusia memiliki roh, maka jiwanya akan hidup bersama-selamanya. Jadi nanti pada hari penghakiman, sebelum hari penghakiman ya, kalau manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau rohnya itu terlepas dari tubuh, tinggal jiwa sama roh. Nah, kalau orang percaya, orang kudus, tidak orang percaya ya, orang kudus di sini kita berbicara. Kalau orang kudus nanti jiwanya itu berubah menjadi tubuh. Tentunya bukan tubuh yang fana, tubuh yang ilahi. Tubuh yang sekarang ini, yang kita miliki ini, bukan tubuh rohani. Tubuh yang sekarang ada ini adalah tubuh yang berasal dari debu tanah, dan suatu saat akan kembali kepada debu tanah. Di Mazmur dikatakan usia manusia itu 120 tahun. Akhirnya dikurangi lagi menjadi berapa? 85, akhirnya turun lagi ke 75. Biarpun manusia itu mungkin dengan makanan yang baik, dengan vitamin, dengan suplemen, dengan apa lagi, olahraga yang baik, untuk mempertahankan tubuhnya itu,
ya suatu saat akan lenyap gitu. Makanan-makanan yang kita makan saat ini, mungkin makanan yang baik, yang enak-enak itu sama sekali tidak menolong roh kita. Ya memang kalau saat ini kita memang butuh makanan itu, tapi sama sekali tidak ada hubungan dengan roh kita. Nah, kita akan kembali dalam tadi Mazmur mengatakan usia manusia itu hanya 120 tahun saja. Meskipun kita rawat dengan baik, contohnya dengan makanan, dengan olahraga, dengan rekreasi juga, memang manusia harus merawatnya. Namun makanan sama sekali tidak bisa menolong roh. Dengan makanan roh kita tidak dapat dipuaskan. Kita bisa baca di Matius 4 ayat 4. Ya, roh manusia itu yang dibutuhkan hanya firman Tuhan. Itulah makanan untuk roh manusia yang sesungguhnya. Firman Tuhan adalah sebuah perintah. Kalau cuma dimakan saja, cuma didengar saja, kayaknya sama aja kayak nggak makan ya. Tapi mari kalau manusia itu menjadikan firman itu sebagai perintah untuk rohnya tentu. Kita bisa baca Yohanes 12 ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya, amin. Firman Tuhan adalah sebuah perintah. Perintah tersebut adalah hidup yang kekal. Jiwa manusia harus ditopang juga dengan perintah Tuhan. Kita semua tahu bahwa perintah Tuhan itu tidak enak. Kalau kita mengerjakan firman, melakukan firman itu nggak enak untuk tubuh. Bapak Ibu Saudara pasti setuju sama saya juga. Nggak enak sekali untuk tubuh. Tapi tubuh dan daging, kita semua tahu bahwa perintah Tuhan itu tidak enak untuk tubuh dan daging kita. Namun hal tersebut memberi hikmat pada roh kita untuk mendapatkan kehidupan. Tidak enak untuk tubuh, tapi sangat berguna sekali untuk roh kita. Karena firman itu memberikan kita hikmat yang daripada Allah tentunya, dan kehidupan. Ya, tadi saya membahas orang kudus dan orang kudus ya. Orang kudus pada saat kebangkitan rohnya akan diubah menjadi tubuh. Karena selama rohnya masih tinggal di dalam tubuh, ia menggunakan tubuhnya untuk kehidupan rohnya, yaitu dia menerima firman Tuhan itu sebagai perintah. Dan bagaimana untuk orang tidak percaya, untuk orang di luar sana, sama, rohnya juga akan diubah menjadi tubuh. Tapi tentunya beda, ada perbedaannya di sini. Orang tidak percaya hanya tinggal Bapak Ibu? Menunggu aja, menunggu penghakiman, menunggu penghukuman. Nah, sampai di sini firman Tuhan harus kita terima sebagai makanan rohani untuk roh jiwa kita. Kita harus menerima sebagai perintah untuk kehidupan kekal. Kita harus menerima firman Tuhan dan memperlakukannya sebagai makanan, dan menerima perintah Tuhan dan memperlakukannya sebagai hikmat dan pengetahuan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita semua sudah tahu orang kudus nanti bagaimana, orang tidak percaya bagaimana, kita tahu banyak buku-buku di luar sana, katanya buku itu menyelidiki manusia dengan tingkat tinggi dah, tapi buku-buku di luar sana itu hanya mendorong manusia itu untuk melakukan kejahatan, untuk manusia itu menjadi rusak. Tapi Bapak Ibu, buku yang benar-benar tahu menyelidiki manusia yang sesungguhnya itu hanyalah Alkitab saja. Mengapa kita harus mempelajari Alkitab dengan teliti? Karena itu Alkitab
adalah yang berisi firman Allah secara akurat. Alkitab juga memahami sifat-sifat manusia. Tahu kita buku-buku di luar sana itu mengklaim katanya memahami manusia, tapi buku tersebut hanya mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Dan namun Alkitab secara akurat memahami situasi manusia dan sangat jelas. Alkitab itu menginstruksikan untuk tahu tentang kebutuhan manusia. Ya, untuk itu kalau kita sudah tahu bahwa Alkitab itu hanya adalah firman Allah, dan di dalam Alkitab itu ada sifat-sifat manusia yang kita tahu, mari Bapak Ibu kita menerima firman Tuhan sepenuhnya sehingga kita nanti apabila Yesus datang yang kedua kali, kita boleh bangkit kembali dengan tubuh rohani kita. Amin. Ya, kita akan melanjutkan dengan pembacaan